yaitu mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita sering mendengar ya tentang budaya sekolah. Nah, bagaimana sebenarnya di modul ini, bagaimana kita hari ini akan mendiskusikan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, cara-cara yang tempuh guru untuk mewujudkan budaya positif itu pertama, kita harus memahami dulu terlebih dahulu apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, mengenai 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Sebelum memulai materi yang lebih dalam, kita akan membahas dulu mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang kita ketahui, sering sekali terjadi miskonsepsi ya di antara para guru mengenai apa itu kontrol, teori kontrol ya. Nah, hari ini kita rubah dulu perspektif kita mengenai teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Coba ibu bapak bayangkan, kalau misalnya ibu bapak mengepal kedua tangan ibu bapak dengan kencang ya, bagus, Bu Messi bagus sekali ya. Coba bayangkan kalau misalnya di dalam kepalan tangan itu ibu bapak menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Lalu ada seseorang yang datang kepada ibu bapak untuk meminta ibu bapak membuka kepala tangan ibu bapak. Apakah ibu bapak akan membuka? Tidak? Tidak. Oke, tidak. Kenapa Bu Messi tidak? Karena tidak ingin membukanya. Ya, karena itu sangat berharga ya. Nah, ya. Jadi dari yang tadi ya mengenai kepalan tadi, nah itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Itu hubungannya apa sih? Jadi pada dasarnya setiap manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang paling bisa mengontrol dirinya? Ya dirinya sendiri. Artinya ketika tadi ibu bapak memiliki motivasi dan dorongan kuat bahwa ini adalah sesuatu yang berharga, mau bagaimana orang memaksa ibu bapak untuk membuka kepalan tangan, ibu bapak tidak bersedia kan? Nah, ya seperti itu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, bohong sekali bahwa seorang guru bisa mengontrol muridnya, tidak bisa sama sekali ya. Ya, karena hanya dirinya sendiri termasuk murid. Ketika murid ingin berubah itu hanya dorongan dari dirinya, tidak bisa dari orang lain. Terus yang kedua, ilusi kebohongan juga bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat, tidak semua ya. Kalaupun orang memberikan motivasi, seorang guru kepada siswanya memberikan wejangan, itu mungkin hanya bersifat sementara. Ketika misalnya siswanya hanya terpaksa ya, gitu untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini yang seringkali terjadi di kelas. Ketika seorang siswa misalkan katakanlah berkata kotor atau berkata kasar, lalu seorang guru memberikan kritikan, memberikan nasihat-nasihat, jangan bahkan menyindir siswanya untuk merasakan bersalah bahwa perbuatan berkata kasar itu adalah salah. Mungkin itu hanya bersifat sementara, siswa menyadari kesalahannya, tetapi itu tidak berefek panjang. Nah, jadi bagaimana bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu tidak sama sekali ya ibu bapak, semuanya kembali lagi kepada diri siswa. Nah, yang selanjutnya adalah ini juga sebuah kekeliruan ketika seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika di dalam kelas kita sebagai guru dianggap sebagai orang yang paling dewasa untuk mengarahkan anak, membimbing anak untuk menjadi seperti yang kita mau, itu adalah sebuah kebohongan dan sebuah paradigma yang salah. Sebenarnya orang kecil atau katakanlah anak-anak itu tidak bisa kita paksa untuk menjadi dewasa atau tidak bisa kita paksa untuk menjadi seperti yang kita mau. Kenapa? Karena mereka punya hendak sendiri. Lalu apa itu disiplin positif? Apa itu disiplin? Orang sering berpendapat bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan patuh, sesuatu yang berhubungan dengan rasa sakit, hukuman, ketaatan. Padahal disiplin itu belajar loh ibu bapak. Disiplin itu setiap tindak tanduk kita dalam sehari-hari itu disiplin. Apa yang dikatakan disiplin itu adalah sesuatu yang harus diupayakan setiap hari, dan disiplin itu berarti perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Apa itu maksudnya intrinsik itu? Artinya rasa yang dibangun dari dalam diri sendiri.
Motivasi dan dorongan terkuat itu tetap dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal, ya. Seperti itu. Jadi ketika berbicara disiplin positif itu bagaimana membangkitkan kesadaran di dalam diri siswa untuk berlaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita tahu ya, ketika seseorang berlaku atau bertindak itu tidak lepas dari kata motivasi atau dari motivasinya. Motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Ya, jadi motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti dorongan. Nah, motivasi ini adalah sesuatu yang mendasari kenapa manusia itu berbuat seperti itu. Lalu menurut para peneliti, motivasi perilaku manusia itu pada umumnya tergolong menjadi 3. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, ketika ibu bapak misalkan ke sekolah datang tepat waktu, sebenarnya apa sih alasannya? Bu Messi, kira-kira apa alasannya datang tepat waktu ke sekolah? Biar bisa mengkondisikan anak-anak lebih dulu. Oke, biar mengkondisikan anak. Sebenarnya takut nggak kalau misalnya datang terlambat ke sekolah karena takut dihukum sama kepala sekolah? Misalkan takut dihukum kepala sekolah, pernah nggak ada pikiran seperti itu? Ada. Nah, itu adalah hal yang pertama atau hal yang masih di luar ketika menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak mengerjakan PR, kenapa? Karena takut dihukum. Itu adalah motif terluar atau motif yang paling sangat-sangat ringan ya, gitu. Nah, yang keduanya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi, kalau saya ditanya kenapa kamu belajar giat, saya ingin ranking 1. Nah, itu adalah motivasinya berarti itu masih terhadap mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi masih bersifat pragmatis ya. Apa yang menguntungkan bagi dirinya. Nah, yang paling betul adalah ketika motivasinya ini yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ketika ibu bapak pergi ke sekolah tepat waktu karena sebagai bentuk, oh saya itu sebagai guru harus menjadi teladan bagi siswa saya, dan saya itu adalah bentuk tanggung jawab saya kepada anak-anak, kepada diri saya karena sudah diberikan amanah menjadi seorang guru. Nah, ini motivasi yang sebenarnya harus dibangun pada tiap diri siswa, itu yang ketiga. Jadi ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh itu adalah bentuk penghargaan mereka terhadap diri mereka. Berbicara motivasi tidak terlepas juga dari kebutuhan dasar manusia. Banyak mau pakai teori yang manapun, ada teori Maslow untuk kebutuhan dasar manusia, dan ini ada kebutuhan dasar manusia itu paling minimalnya pasti menyangkut 5 hal. Secara umum, 1, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan paling dasar manusia dan itu bersifat fisik. Contohnya untuk bertahan hidup perlu makan, perlu udara, sandang, pangan, papan. Nah, itu kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan diberikan hati nurani, berbeda dengan malaikat ya yang katanya tidak diberikan nurani. Maksudnya ketika malaikat soleh dan solehat, atau ketika malaikat itu betul-betul menjalankan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa, itu karena memang sudah dirancang katanya sistemnya seperti itu. Sedangkan manusia, dia diberikan hawa nafsu. Nah, ini yang menyelisihi, membedakan manusia dengan yang lainnya. Nah, manusia pun karena tadi diberikan hawa nafsu, maka manusia pun ada rasa ingin diterima, ada rasa ingin diberikan kasih sayang. Terus yang ketiga ada penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi manusia juga butuh pengakuan ya. Yang keempat, kebebasan. Artinya manusia itu ingin diberikan pilihan. Yang kelima, kesenangan. Orang tidak terlepas ketika hidup atau ketika melakukan sesuatu itu pasti didasari mungkin ada yang senang. Misalkan Bapak Amal misalkan senang mancing, ya, bisa melakukan mancing karena alasannya tadi kebutuhannya karena kesenangan, bisa memenuhi kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia ini yang sebenarnya pada dasarnya nanti ketika anak melakukan sesuatu di kelas pasti tidak akan terlepas dari kebutuhan dasarnya dia. Sebagai seorang guru, ketika tadi kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia, sekarang kita mari melakukan refleksi. Ketika kita ingin tadi memenuhi kebutuhan dasar siswa, lalu kita ingin melihat bagaimana motivasi yang dilakukan siswa, berdasarkan motivasi apa. Nah, coba kita mari refleksi terlebih dahulu, posisi kontrol kita ada di mana. Apa sih posisi kontrol? Posisi kontrol itu adalah program disiplin yang berpusat pada murid. Posisi kontrol ini digunakan bagi murid yang melanggar peraturan sekolah ya. Jadi ketika ada siswa yang tidak sesuai dengan
kelakuannya misalkan perbuatannya tidak sesuai dengan budaya positif yang sudah kita rancang, maka yang perlu kita tanyakan tadi, apa sih motivasi anak, lalu apa sih kebutuhan dasarnya, apa yang sedang dia penuhi, sehingga nanti ketika kita memberikan bukan ganjaran ya, nanti karena kita akan bahas juga mengenai apa itu hukuman, konsekuensi, terus restitusi gitu ya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu mengenai posisi kontrol ya. Ini ada sebuah video, kita simak dulu ya Ibu Bapak. Ya, kita simak dulu mengenai posisi. Iya Ibu Bapak, ini agar kita lebih memahami di mana sih posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini ada kasus Naren katanya terlambat. Kita lihat ya. Jadi Naren ini ceritanya terlambat ya, terlambat sekolah. Nah, ini posisi kontrol dari gurunya. Kamu lagi selalu terlambat dengan anak-anak, kamu deh pasti terlambat. Nah, lihat ya. Ini salah satu ciri posisi kontrol penghukum ya. Biasanya dengan nada marah-marah, membentak, dan tangan di pinggang. Kira-kira Ibu Bapak pernah melakukan itu kepada anak-anak atau sedikit emosi? Pernah. Oh, berarti itu sudah posisi penghukum ya. Nah, ini adalah contoh hukuman, karena hukuman itu biasanya tidak ada kaitan dengan kesalahan yang dibuatnya. Contoh anak terlambat lalu disuruh tarik keliling, apa hubungannya sebenarnya gitu. Menghati, menunjuk, berkaca pinggang, membentak. Nah, dampak posisinya itu murid biasanya akan menjadi pendendam yang nggak suka dengan cara gurunya membentak-bentak dia. Nah, ini contoh posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama, narannya terlambat, cuman beda perlakuan gurunya ya. Ya. Boleh. Mangga. Nah, ini membuat merasa bersalah ya. Jadi mungkin tidak marah-marah, tapi bentuk sindiran juga ya, seperti itu.
Jadi tetap sindiran dan tetap ada kata-kata yang menyalahkan dia. Jadi tidak terpenuhi isi identitasnya. Ini yang sangat membedakan ketika posisi sebagai teman seorang guru itu lebih lama ya dibanding tadi guru hukum yang lebih ke menghargai. Nah, tapi sayangnya posisi teman pun ini baru dorongan bersifat eksternal ya. Ini posisi pemantau atau monitor. Oke, kalau ini sudah mulai diingatkan, apa sih peraturannya? Ini adalah posisi guru sebagai manajer. Dan pastinya apa yang akan dilakukan ketika siswa atau murid tidak melaksanakan keyakinan sekolah. Oke, nah di sini siswa diajak berpikir
kritis bagaimana dia menemukan solusi atas kesalahan atau permasalahan yang telah dia buat sendiri. Nah, ini bedanya posisi kontrol sebagai seorang manajer dibanding penghukum ataupun posisi yang lainnya. Nah, karena siswa sendiri yang berpikir kritis, memikirkan jalan keluarnya, maka di sini secara tidak langsung siswa pun ada dorongan internal, tidak lagi eksternal atau dari luar untuk berbuat baiknya ya, atau untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Jadi untuk membangun budaya positif, sebagai seorang guru kita harus membangun posisi kontrol seperti apa yang paling tepat untuk anak-anak. Gitu. Nah, posisi manajer adalah posisi kontrol yang paling disarankan ketika membimbing murid dan untuk membangun budaya positif sekolah. Kenapa? Karena tadi siswa bukan lagi berdasarkan stimulus respon ya ketika bertindak, tetapi bagaimana dia pun bisa memacu dirinya untuk menumbuhkan teori kontrol yang ada dalam dirinya. Jadi yang mengontrol itu yang terbaik adalah dirinya sendiri. Ya, seperti itu mungkin ya. Kira-kira mana posisi yang paling ideal tadi? Posisi sebagai seorang manajer. Nah, manajer ataupun mungkin tadi pemantau juga bisa ya membangunkan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Ini posisi yang sedang kita tuju itu adalah posisi manajer ya. Oke, di posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid ya. Jadi bukan lagi guru yang harus terus menyuapi kepada siswa untuk berbuat A, B atau mendikte anak untuk seperti ini dan seperti itu, tetapi siswa pun diajak untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari sebuah masalah, bagaimana cara memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, ini adalah salah satu cara untuk bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Oke, kita kembali lagi ke slide ya, Ibu Bapak. Oke, kita kembali ke posisi kontrol. Jadi, tadi ada berapa posisi kontrol? Ada 5 ya, Ibu Bapak. Iya, betul. 1 sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Mana posisi yang paling ideal? Sebagai seorang manajer, betul. Ya. Oke. Nah, tadi ya, ketika berbicara mengenai posisi kontrol, kita harus tahu dulu posisi kontrol seorang guru. Nah, dalam menerapkan budaya atau untuk membangun budaya sekolah, kita harus menerapkan keyakinan sekolah. Tetapi sebelum berbicara sekolah, alangkah lebih baiknya kita menerapkan dulu atau membuat keyakinan kelas dulu. Karena sebuah negara pun dibangun dari hal yang terkecil. Ketika berbicara budaya positif sekolah, maka tidak terlepas dari bagaimana di kelasnya dulu. Oke. Keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Karena selama ini kita mengenalnya aturan, mungkin ya. Kenapa tidak aturan? Tadi ketika berbicara aturan, maka siswa hanya bersifat atau didorong oleh eksternal, guru sangat mendikte siswa harus begini, harus begitu. Tetapi ketika berbicara keyakinan kelas, siswa tahu apa nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita tahu, banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, dan seperti yang Bapak Ibu tahu juga ya, kita sekarang mengenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada apa saja nilainya? Yang satu, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ada bernalar kritis, mandiri. Nah, bagaimana nilai-nilai positif ini kita kembangkan, kita bangkitkan, kita didik kepada anak didik kita sebelum di sekolah, itu di kelas dulu. Nah,
Jadi tadi kenapa keyakinan kelas? Ketika kita berbicara aturan kelas, itu hanya bersifat eksternal atau hanya bersifat bentuknya dikte kepada anak-anak. Tapi ketika berkata keyakinan kelas, itu bersifat universal dan anak-anak pun diajak untuk mendiskusikan apa saja sih hal positif yang harus ditumbuhkan dalam dirinya ya. Nah, salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas ya. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjaga keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, misalkan nilai keyakinan kelas tentang jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa kita secara universal kita misalkan menjaga kebersihan atau kesehatan untuk sesama misalkan. Itu kan bukan hanya lagi di kelas ya membuang sampahnya, tetapi bagaimana si siswa juga dapat menerapkan ini di luar kelas, mau itu di kamar mandi, mau itu di lingkungan sekolah, seperti itu ya. Jadi keyakinan kelas ini bersifat universal. Nah, ini ciri-cirinya. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu, yang namanya keyakinan atau keyakinan sekolah itu sifatnya abstrak ya tadi. Contoh cukup satu kata, misalkan atau tidak boleh berkata kasar. Kita ubah dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi lebih abstrak dan lebih bisa mencakup semuanya ya. Terus yang kedua, tugas keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, tidak lagi dilarang membuang sampah atau jangan membuang sampah. Tidak lagi seperti itu, tapi bagaimana menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan kan bukan lagi hanya sampah, tetapi misalkan kebersihan bajunya, kebersihan di kamar mandi sekolah. Jadi sifatnya universal ya, jadi bisa mencakup semuanya. Makanya kenapa tadi keyakinan kelas bukan aturan. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus, keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu bisa terus diingatkan kepada siswa, bisa kembali ditinjau apakah sesuai atau tidak. Nah, apa tujuan keyakinan kelas? Yang pertama, mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua, menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik. Ini yang paling penting. Ketika berbicara aturan, biasanya aturan itu hanya diberikan oleh guru ya. Tidak kepada siswanya tidak berarti, tidak bermakna, karena ya udah itu kan yang buat aturan guru. Tapi ketika siswa diajak bersama-sama kan dia jadi ikut bertanggung jawab ya, karena dia sendiri yang mengusulkan. Nah, mohon maaf semuanya. Yang ketiga itu membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menemukan self disiplin pada peserta didik. Nah, kenapa? Karena yang namanya karakter. Ya, selanjutnya segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika ada siswa yang berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati sebelumnya ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Tadi ya, segitiga restitusi itu dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Berbeda dengan tadi kan kita sudah belajar yang mengenai teori posisi kontrol guru. Berbeda dengan seorang penghukum guru, di mana guru langsung menjudge, menghardik, kamu tuh salah, kamu tuh harus berbuat seperti ini, kamu tuh harus begini. Tidak. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, berbedanya ya, bagaimana itu membangun anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia perbuat untuk merestitusi kembali. Jadi yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya gitu ya. Tanya dulu apa alasannya. Pasti setiap orang itu punya alasannya. Seperti yang kita ketahui tadi, setiap manusia itu pasti punya dorongan atau motivasinya seperti apa. Dorongan motivasi itu tidak terlepas dari bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Misal ada anak yang mengganggu temannya, kita tanya dulu alasannya apa. Jangan-jangan dia berkelahi dengan temannya karena misalkan untuk menjaga harga dirinya dia atau melindungi dirinya dia.
tidak bisa kita langsung menjudge anak itu gitu, seperti itu. Oke, ini prinsipnya ya. Yang pertama, langkah pertama menstabilkan identitas. Ke teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tadi contohnya ketika ada anak yang berantem, mungkin bukan perkara dia sedang mencari masalah, tapi bisa jadi dia sedang melindungi dirinya. Bisa jadi orang yang dia pukul adalah orang yang pertama mengganggu dia, misalkan ya, tapi bukan berarti membenarkan juga. Pada dasarnya manusia itu pasti akan melakukan hal yang terbaik untuk dirinya, termasuk tadi melindungi dirinya misalkan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan sekalipun pasti dia punya alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal ini, bahwa setiap siswa pun dia pasti memiliki motivasi internal, dorongan terkuatnya apa dari dalam dirinya dia gitu. Oke, nah ini ya menstabilkan identitas, lebih jelasnya akan saya jelaskan. Menstabilkan identitas itu bisa dengan kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kita hibur dulu anaknya ya, kita tumbuhkan juga empati kita kepada anak tersebut ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasakan begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri gitu. Jadi stabilkan dulu identitasnya. Khawatirnya ada anak yang ketika misalkan dia melakukan salah, tadi memukul teman misalkan, dia sedang emosi. Kalau kita langsung marahi dia, kita beri hukuman pada dia, mungkin anak itu akan tumbuh menjadi seorang pendendam. Tapi bagaimana caranya seorang guru harus menstabilkan dulu identitas siswa tersebut. Slow down dulu ya. Oke, lalu validasi tindakan yang salah. Kita tahu misalkan anak itu salah, tapi bagaimana caranya kita berempati dulu ya, mengungkapkan bahwa kita juga berempati terhadap apa yang dia lakukan. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya dari ini, tapi untungnya kamu hanya seperti ini gitu. Kamu pasti punya alasan, kamu bangga pada dirimu sendiri. Nah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi siswa tidak merasa dijudge gitu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, nanti ketika misalnya anak sudah mengungkapkan semua unek-uneknya, rasanya seperti ini adalah salah satu cara untuk membangun kontrol diri pada siswa. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan kembali, kita ulas apa sih yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kalau misalnya keluarga atau di sekolah gitu sebagai anggota sekolah. Kita ingatkan lagi terhadap nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati untuk menjadi keyakinan kelas, keyakinan bersama. Nilai-nilai umum apa yang telah disepakati? Apa sih bayangan idealnya? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nanti kan siswa sendiri langsung berpikir sendiri, oh iya ya, apakah perbuatan saya tadi sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Jadi tidak harus guru yang memberikan tekanan kepada siswa untuk A, B, dan C, tapi bagaimana menumbuhkan pada diri siswa bahwa apa yang menjadi keyakinan kelas, apa yang sudah sesuai, apa yang tidak sesuai, dan bagaimana cara memperbaiki itu semua. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ibu Bapak. Nah, ini sedikit berbagi saja ya yang sudah tadi dilakukan. Jadi yang sudah dilakukan di kelas 4 itu sudah menyepakati keyakinan kelasnya. Jadi yang pertama tetap siswa diajak dulu untuk membuat keyakinan kelas dengan menuangkan ide-idenya. Nah, nanti ide-ide dari setiap siswa itu kalau ada yang bisa digabungkan dan sepakati untuk menjadi keyakinan kelas bersama. Jadi ajak siswa. Dan untuk segitiga restitusi ini sudah saya praktekkan juga untuk kelas 4. Jadi saat itu ada seorang anak yang sangat pintar, dia memaki-maki anak yang kurang pandai, tidak bisa membaca dengan alasan kesal karena kelompoknya selalu terlambat, jadi terlambat. Nah, saya panggil dulu anaknya yang tadi memaki-maki, terus saya ajak berbicara apa alasannya, tidak langsung hukum ya, apa alasannya, lalu diingatkan. Dan kita validasi dulu tindakan dia yang salah. Iya, untung kamu hanya memaki ya, tidak sampai memukul, kesal kamu gitu. Kamu untungnya hanya memaki saja, kamu kadang bisa melakukan hal itu, tapi kamu sudah hebat bisa mengontrol diri kamu. Tapi apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, dia jadi berpikir sendiri gitu. Jadi dia berpikir sendiri, kira-kira
dengan yang dia lakukan itu sudah sesuai atau tidak gitu. Nah, sampai saya bertanya kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki gitu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki. Dan dia memiliki ide, oh iya bu, gimana saya ajarkan membaca katanya. Jadi kesalahan yang telah dia perbuat itu tidak, dengan segitiga restitusi itu tidak berfokus pada masalah, tapi berfokus pada solusi hal apa yang bisa dilakukan siswa tersebut gitu. Nah mungkin kedepannya bagaimana kita berkolaborasi bersinergi untuk menentukan keyakinan sekolah apa agar bisa kita terapkan di kelas masing-masing gitu. Karena untuk membangun budaya positif